Welcome back everybody to a collaboration. Selamat datang kembali semuanya di kolaborasi hari ini antara Neutrality Studies dan kanal YouTube Black Elephant Experience. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini saya ditemani oleh rekan pembawa acara saya, Felix Marquardt. Kami sangat senang bisa menghadirkan salah satu cendekiawan aktivis paling berpengaruh dan vokal dari Amerika Serikat, Dr. Norman Finkelstein. Norman, selamat datang. Finkelstein. Norman, welcome. Especially you, Ian and Brel. Time to go. Thank you very much both for doing this, Felix. Terima kasih banyak kepada kalian berdua sudah bersedia melakukan ini. Felix, ini ide kamu, dan ini ide yang sangat brilian. Norman, kamu adalah salah satu pakar terkemuka di Amerika Serikat tentang apa yang sebenarnya terjadi di Israel, di Palestina, dan tentang genosida di Gaza. Boleh kita mulai dengan pandangan kamu tentang di mana posisi kita sekarang setelah 2 tahun genosida berlangsung? Where we stand after 2 years of genocide. Where we stand, I think that Di mana posisi kita sekarang? Menurut saya, faktanya sederhana. Israel menetapkan satu tujuan tertentu pada tanggal 8 Oktober. Tujuannya adalah untuk sekali dan selamanya menyelesaikan apa yang mereka sebut sebagai masalah Gaza. Dan menurut saya yang dimaksud dengan menyelesaikan masalah Gaza dalam praktiknya adalah seperti ini. Israel secara berkala melakukan serangan pembunuhan berteknologi tinggi di Gaza. 2 yang paling dikenal adalah Operasi Cast Lead pada tahun 2008 sampai 2009 dan Operasi Protective Edge pada Juli sampai Agustus 2014. Itu 2 operasi yang paling terlihat publik, tapi sebenarnya ada sekitar 10 operasi lain yang serupa, serangan mematikan berteknologi tinggi. Tujuannya, seperti yang dikatakan Israel sendiri, adalah untuk memotong rumput di Gaza. Itu metafora yang mereka pakai, metafora yang agak patologis. Kalau kita ingat bahwa mesin pemotong rumput itu sedang memotong populasi manusia, dan seketika di mereka ada anak kuat. Ya. But after October 7th, Israel. Tapi setelah 7 Oktober, Israel memutuskan untuk tidak lagi sekadar memotong rumput di Gaza. Mereka memutuskan untuk mencabut habis, istilah resminya, mencabut sampai ke akar-akarnya, setiap helai rumput di Gaza. Dan itu dalam istilah hukum berarti melakukan pembersihan etnis di Gaza. Sekarang, pembersihan etnis itu pada awalnya untuk bisa dijalankan dalam beberapa minggu pertama, Israel berharap bisa mengusir seluruh penduduk Gaza ke Sinai bagian utara. Tapi rencana itu gagal, karena ada veto dari negara-negara Arab. Lalu Israel memulai tindakan genosida. Tapi genosida itu bukan tujuan akhirnya. Genosida adalah cara, modus operandi, untuk melaksanakan, kalau boleh kita pakai istilah itu, solusi akhir di Gaza. Jadi modus operandinya adalah genosida. Karena itu saya rasa sekarang tidak ada lagi perdebatan serius bahwa taktik Israel bersifat genosidal. Mulai dari perintah untuk melarang masuknya makanan, bahan bakar, air, dan listrik ke Gaza, sampai seperti yang dikatakan organisasi hak asasi manusia menggunakan kelaparan sebagai metode perang, hingga menolak akses air bagi Gaza. Semua taktik itu, kalau kita lihat secara keseluruhan menunjukkan niat genosida. Niatnya adalah untuk menghancurkan sebagian atau seluruh populasi Gaza. Dan bagi saya, itulah definisi yang tercantum dalam konvensi genosida. Definisi itu sangat mudah diterapkan pada situasi di Gaza. Jadi itulah tujuannya. Dan tentu saja, tujuan itu harus menyesuaikan dengan batasan-batasan eksternal. Karena di dunia nyata, tidak ada negara yang bisa bertindak dengan kekebalan penuh dan total. Bahkan kalau kita lihat situasi di Iran saat ini, Tuan Trump pernah membuat beberapa pernyataan yang jelas bersifat genosidal, bahwa dia akan mengembalikan Iran ke zaman batu, bahwa dia akan menghancurkan peradaban Iran. Tapi pada saat terakhir, dia sadar kalau dia nggak bisa melakukannya. Ada batasan yang ditetapkan oleh sistem internasional. Sekarang, kita bisa sepakat bahwa batasan itu seringkali hanya dihormati secara formal saja. Kita juga bisa sepakat bahwa batasan itu sebenarnya lemah. Kita bisa sepakat bahwa batasan itu lebih bersifat retoris daripada praktis. Tapi pada akhirnya batasan itu tetap ada.
Hal yang sama juga terjadi di Gaza. Di sana sempat terjadi masa-masa dengan kematian dan kehancuran yang sangat parah, terutama selama 6 bulan pertama. Lalu berbagai batasan mulai berlaku. Sampai akhirnya Trump, dengan alasan yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan kemanusiaan, sebuah konsep yang benar-benar asing bagi dia dan pemerintahannya, tapi juga asing bagi hampir semua pemerintahan presiden lainnya, memaksakan semacam gencatan senjata di Gaza. He imposed a kind of ceasefire on Gaza. As Amnesty International stated, seperti yang disampaikan Amnesty International, genosida itu masih berlanjut, tapi sekarang berlangsung dalam gerakan lambat, karena ada pembatasan yang datang dari luar, pembatasan yang dikenakan pada Israel. Saya tidak berpikir tujuannya berubah sama sekali. Netanyahu masih bertekad untuk menyelesaikan apa yang disebut masalah Gaza, tapi dalam batas yang ditetapkan oleh pemerintahan Trump terhadapnya. Seperti yang saya bilang, memang ada batasnya. Dan saya tidak akan menyangkal itu. Tahap paling brutal dari genosida di Gaza sejauh ini sudah lewat. Tahap yang paling brutal. Tujuannya belum berubah. Hanya saja sekarang berlangsung lebih lambat, di mana Netanyahu berharap bisa memicu kepanikan massal agar orang-orang keluar dari Gaza. Sekarang dia sudah pasrah. Dia harus menerima bahwa hanya sedikit yang bisa keluar dari Gaza. Tapi ada dua hal yang menurut saya jelas. Saya sudah bilang waktu itu. Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilisasi Internasional yang katanya itu rencana Trump yang hampir pasti tidak pernah dia baca, klaim bahwa akan ada peningkatan bantuan kemanusiaan, bahwa akan ada rekonstruksi, semua itu omong kosong. Saya sudah bilang sejak awal, dan saya rasa apa yang saya katakan terbukti benar. Tidak akan ada rekonstruksi, tidak akan ada pemulihan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan, tidak akan ada apapun sampai persoalan Gaza diselesaikan. Artinya sampai wilayah itu dikosongkan. Hey, sebentar aja ya, jeda singkat. Jadi, aku baru aja kena ban dari YouTube. Walaupun sekarang udah balik, hal kayak gini bisa aja terjadi lagi kapanpun. Jadi tolong pertimbangkan buat langganan, bukan cuma di sini, tapi juga di daftar email aku di Substack, di paskalotas.substack.com. Linknya ada di deskripsi di bawah. Sekarang, kita lanjut lagi ke videonya. And now, back to the video. Mungkin saya akan langsung mulai dengan satu pertanyaan. Pascal, saya ingin memulai dengan menyebutkan bahwa di awal tahun 2000-an, saya membaca salah satu buku yang paling berpengaruh bagi saya tentang isu Palestina, yaitu The Holocaust Industry. Yang kamu tulis, kalau tidak salah, sesudah peristiwa 9/11. Benar nggak soal waktunya? Atau sebenarnya beberapa tahun setelah itu? Saya menulis The Holocaust Industry. Kalau tidak salah, buku itu berjuni June Sprape. Oke, jadi sebelum itu, selama bertahun-tahun berikutnya, saya bisa dibilang menjual jiwa saya, bekerja sebagai semacam bawahan dari kelompok Epstein. Jadi waktu berkas-berkas Epstein keluar, dan saya lihat hampir nggak ada satupun tokoh selain kamu yang bisa dibilang keluar dengan posisi yang baik dari situ, saya benar-benar senang bisa terhubung lagi dengan kamu. Tapi saya ingin tanya soal sesuatu, karena dari yang kamu bilang di beberapa wawancara terakhir, cara Tucker Carlson dan pihak kanan berbicara, atau bisa dibilang membentuk reaksi terhadap Israel, itu cukup baru. Dan kamu terlihat menanggapi hal itu dalam wawancara-wawancara tersebut. Maksud saya, kalau dilihat dari Eropa, dan saya rasa juga di banyak tempat lain, kita semua seakan bermimpi punya gerakan sayap kanan yang mengarah ke anti-Zionisme dalam bentuk apapun. Nah, saya agak penasaran, menurut Anda, apakah terlihat perbedaan antara apa yang terjadi di Amerika Serikat dalam hal ini dan apa yang terjadi di tempat lain? Karena seperti yang Anda tahu, di Eropa pembicaraannya sangat berbeda. Misalnya, di Prancis, beberapa minggu lalu hampir saja disahkan sebuah undang-undang yang akan mengkriminalisasi kritik terhadap Israel dengan ancaman hukuman penjara sampai 5 tahun. Jadi, percakapannya benar-benar berbeda. Dan ya,
Apakah Anda tidak menyambut hal ini? And yeah, aren't you welcoming this? Well, I've said in many occasions. Saya sudah sering bilang, banyak hal yang dikatakan Tucker Carlson, terutama selama setahun terakhir, memang benar, akurat. Saya tidak pernah berdebat soal fakta, dan saya tidak ragu sedikit pun bahwa dia bukan hanya benar, tapi juga berperan penting dalam menyampaikan pemahamannya tentang situasi itu, yang sebagian besar memang tepat kepada khalayak luas. Saya tahu itu, dan saya tidak mempermasalahkannya. Masalahnya, saya sebenarnya tidak suka istilah ini. Tahu ngampakan juga. Cara dan membingkai persoalan ini sama sekali tidak hubungannya. Stories, nama saya Sabtor. Dan saya itu sebenarnya peperit masa peperit. And I'm a person solidly and firmly of the left. He frames the whole issue as Dia menggambarkan seluruh persoalan ini seperti begini. Ada Amerika Serikat yang polos dan murni, yang katanya telah ditipu, diperdaya, digoda, bahkan diperas. Dan itu bagian penting dari klaim mereka, diperas oleh orang-orang Yahudi di Israel. Begitulah dia membingkai persoalannya. Bagi kalangan kiri, Palestina adalah, atau dulunya merupakan, perjuangan pembebasan nasional. Ini kisah tentang rakyat yang tertindas, tentang imperialisme, tentang kolonialisme, tentang semua hal semacam itu. Saya pribadi tidak terlalu suka istilah kolonialisme pemukim, karena menurut saya istilah itu tidak terlalu produktif secara intelektual. Tapi itulah kerangka besar yang digunakan oleh kalangan kiri, dan dari situlah Palestina menjadi isu bagi mereka. Perjuangan pembebasan nasional, perjuangan melawan imperialisme, salah satu perjuangan terakhir melawan kolonialisme Eropa, mirip dengan persoalan Afrika Selatan. Akin to the South Africa question. That's how the left frames it. I think the right frames Begitu cara pihak kiri membingkainya. Menurut saya pihak kanan melihatnya sebagai pada dasarnya orang Yahudi, pengatur di balik layar, pengendali internasional, yang sekarang menguasai dan sebenarnya sudah lama menguasai menurut pandangan mereka. Mereka menuduh, maksudnya orang Yahudi di Israel, bertanggung jawab atas pembunuhan Kennedy. Sejauh ini mereka belum menyalahkan Israel atas pembunuhan Lincoln, tapi saya bisa bayangkan itu akan muncul juga nanti. Mereka juga menyalahkan Perang Irak tahun 2003 pada orang Yahudi di Israel. Intinya, persoalan Yahudi secara historis di tangan pihak kanan tidak pernah berakhir dengan baik. Saya tidak bilang pihak kiri tidak punya masalah, karena orang sering bilang bagaimana dengan Stalin, bagaimana dengan konspirasi dokter, dan hal-hal lain semacam itu. Ya itu benar. Tapi secara historis kalau bicara soal Yahudi dalam konteks kiri politik, mereka sebenarnya cukup berhasil. Misalnya kalau kita lihat Perang Dunia Kedua, ada hubungan yang sangat kuat antara gerakan kiri internasional dan penderitaan juga pengorbanan yang dialami oleh bangsa Yahudi. Ambil contoh tokoh seperti Paul Robeson atau W.E.B. Du Bois. Mereka berasal dari kalangan kiri dan mereka punya kedekatan yang nyata dengan komunitas Yahudi. Jadi, selalu ada rasa kebersamaan dalam perjuangan di antara kelompok-kelompok yang tertindas. Itu termasuk pada masa itu, baik di masa Perang Dunia Kedua maupun dalam gerakan anti-fasis sebelum perang, antara orang Yahudi dan kalangan kiri. Tapi kalau dengan kalangan kanan tidak, Yahudi dan kanan politik mereka tidak pernah punya hubungan yang baik. Saya rasa semua orang bisa sepakat soal itu. I think everybody can agree on that. No, fair enough. Waka. Enggak. Wajar ada, Norm. Wajar. Tapi yang mau saya bilang adalah, pertama-tama, saya rasa Tucker sangat hati-hati membedakan hal ini. Dia nggak bilang orang Yahudi. Memang nggak? Perfectly aware of Tucker Carlson. Saya sangat tahu siapa Tucker Carlson. Saya nggak tahu apakah kamu familiar dengan acara TV Columbo. Kamu tahu Columbo kan? Ya tentu. Nah, Tucker Carlson itu punya gaya seperti Columbo, bisa dibilang begitu. Dia tampil seperti orang polos yang nggak tahu apa-apa, selalu nanya hal-hal konyol, dan mengaku nggak paham apa yang sedang dia bicarakan. Dia bilang, mungkin saya orang paling sederhana di dunia, padahal sebenarnya dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dan pada akhirnya, seperti yang dialami Ted Cruz dan Mike Huckabee, dia akan menyerang dengan tepat tahu betul apa yang dia lakukan. Jadi ketika dia bilang seolah-olah dia nggak benar-benar bicara soal orang Yahudi,
Itu rasanya seperti Lady Macbeth yang terlalu keras menyangkal. It's sort of like Lady Macbeth protesting too much. He knows exactly what he's doing, and he knows exactly. Dia tahu persis apa yang dia lakukan, dan dia tahu persis pesan apa yang sedang dia sampaikan. Dan semakin dia menyangkal bahwa dia tidak bermaksud menyampaikan pesan itu, justru makin jelas bahwa dia memang sedang menyampaikannya. Jadi dia bilang, ya, saya tahu Israel yang berada di balik perang Irak tahun 2003. Dan ada orang-orang di negara ini yang punya loyalitas ganda. Kesetiaan mereka sebenarnya kepada Israel, dan mereka tidak peduli pada Amerika Serikat. Sekarang dia bilang Israel menyeret Amerika ke perang itu karena ingin melemahkan Amerika Serikat, supaya Israel bisa membangun aliansi dengan India. Dari mana dia dapat ide itu? Hanya Tuhan yang tahu. Saya harus bilang begitu. Baiklah. Dan Israel, serta orang-orang sejenis dia, mengatakan bahwa Israel ada di balik pembunuhan Kennedy. Kennedy assassination. And when I was on with Candace Owens, she said, waktu saya tampil bersama Candace Owens, dia bilang, semua yang disebut penyintas Holocaust itu sebenarnya adalah kaum Bolshevik Rusia yang membunuh jutaan orang Kristen, lalu berpura-pura jadi korban kamp kematian. Yaitu benar-benar yang dia katakan, kata demi kata. Jadi jelas banget dari mana semua ini berasal. Dengan semua protes, semua catatan tambahan, dan semua bahasa yang seolah-olah bersifat melindungi. Sekarang biar saya perjelas, karena saya nggak mau ada salah paham tentang maksud saya atau apa yang saya katakan. Saya pikir banyak hal yang dia ucapkan itu benar. Saya tahu itu. Saya nggak punya masalah dengan itu. Tapi oke, sebagian besar lainnya menurut saya benar-benar gila. Israel punya kaitan dengan pembunuhan Kennedy sama besarnya dengan sinagoga di lingkungan saya, yang bahkan nggak pernah saya datangi. Menurut saya, ini semua benar-benar gila. Meskipun banyak orang sangat yakin dengan pendapat mereka, saya sering banget dapat email marah, tahu kan? Tapi bukankah dulu seorang presiden atau apapun dia menyebut dirinya, Gaddafi, bukankah dia pernah bilang Israel yang melakukannya? Sekarang Gaddafi seolah jadi otoritas soal pembunuhan Kennedy. Benar-benar gila. Tapi saya akui, banyak hal yang dia katakan memang benar. Kadang saya bahkan bisa lebih jauh dari dia. Saya percaya, saya Army Orthodox sekanisten bahwa segelintir miliarder Yahudi yang merasa superior sedang menekan kebebasan akademik di negara kita. Dan itu masalah nyata. Kita harus berani menyebutnya. Kita harus berani menyebutnya. We have to call it out. I mean, go ahead, Pascal. Sorry. Maksud saya, silakan, Pascal, maaf. Boleh saya tanya soal ini? Karena belakangan saya sering berpikir, kerusakan, kehancuran yang dilakukan Israel dan Zionisme terhadap rakyat Palestina, terhadap Gaza, itu sangat-sangat jelas kan? Karena kita melihatnya terus, dan angkanya benar-benar mengerikan. Tapi kerusakan, menurut Anda, seberapa besar kerusakan yang Zionisme timbulkan terhadap Yudaisme? Saya sendiri tidak tahu apa sebenarnya Yudaisme itu. What Judaism is, really, I don't. I never studied the Jewish religion. I don't know anything about it. Sebenarnya tidak. Saya tidak pernah mempelajari agama Yahudi. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi soal Zionisme saya tahu sedikit, karena saya menulis disertasi doktoral saya tentang topik itu. Jadi saya bekerja bertahun-tahun di Perpustakaan Umum Kota New York, di bagian riset. Di lantai 3, gedungnya luar biasa menurut saya, meskipun waktu itu belum ada pendingin udara. Tapi karena langit-langitnya sangat tinggi, panasnya naik ke atas, jadi masih bisa ditoleransi. Saya sering berhubung di perpustakaan, dan juga bergabung with dia sendiri. My carry si fenomena. Menurut saya, Zionisme pada dasarnya bisa diringkas dalam sederhana ini. Seorang Zionis percaya terus secara mesti di dunia Yahudi. There was no future for Jews in the non-Jewish world. Some believed that Jews would end up assimilated. Sebagian orang percaya bahwa orang Yahudi pada akhirnya akan berasimilasi, dan mereka akan menjadi dalam segala hal, bahkan kadang, tidak, bukan kadang, seringkali secara harfiah. Kalau mereka menikah campur, mereka akan menjadi goyim, dan bangsa Yahudi serta agama Yahudi akan lenyap. Itu satu pandangan. Pandangan lainnya mengatakan bahwa orang Yahudi tidak akan berasimilasi, tapi akan dimusnahkan. Pada titik tertentu, suhu antisemitisme yang selalu berada di tingkat tinggi
akan berujung pada pemusnahan massal orang Yahudi. Jadi karena sederipan bagiran Yahudi orang Yahudi di dunia Yahudi, mereka merasa perlu mendirikan sebuah studi. Dan mereka berpikir itu harus didirikan di tanah luhur mereka, yang mereka sebut Eretz Israel atau Palestina. Namely Eretz Israel or Palestine. That's a Zionist. And there was a Itu yang disebut seorang Zionis. Ada seorang pengkritik sosial, namanya Irving Howe. Saya tidak setuju dengan sebagian besar pandangannya. Dia orang yang tampaknya berasal dari kalangan kiri, tapi dia pernah membuat satu pernyataan yang menurut saya masuk akal. Dia bilang, kalau kamu punya cukup uang di saku untuk membeli tiket sekali jalan ke Israel, dan kamu tidak melakukannya, maka kamu bukan seorang Zionis. Karena itu berarti kamu percaya masih ada masa depan bagi orang Yahudi di dunia di dunia Kristen, atau apapun kamu mau menyebutnya. Masih ada masa depan di sana. Dan kamu memutuskan untuk tetap tinggal. Kamu memarkir mobilmu di dunia non-Yahudi. Dalam hal ini yang dia maksud adalah orang Yahudi Amerika. Mereka bukan Zionis. Saya tidak tahu kenapa orang masih memakai istilah itu. Tapi saya percaya, Sesido pengenut Superman terhiude ism berosa maska negringnya di dia Israel. And their sense of community. Itu muncul bukan karena mereka seorang Zionis, tapi karena mereka merasa ada kesamaan dengan sesama orang Yahudi. Dan rasa kesamaan itu bersifat seperti supremasi Yahudi. Kalau tidak salah, penulis Philip Roth pernah bilang begitu. Saya tidak 100% yakin, saya bisa cek nanti, tapi saya ingat dia bilang, orang Yahudi dengan satu gagasan yang terus ditanamkan sejak lahir. Orang Yahudi itu lebih unggul, orang Yahudi lebih baik. Dan menurut saya, itu memang benar. Saya sendiri tumbuh dengan pandangan seperti itu. Bukan karena orang tua saya, jelas bukan. Tapi karena saya besar di lingkungan Yahudi yang sudah lama berdiri. Dan di sana banyak anak-anak yang jenius, sangat pintar, benar-benar pintar. Dan kami memang percaya bahwa orang Yahudi itu lebih baik. Did believe that Jews are better. And if there were any doubt about it, there was. Dan kalau masih ada yang meragukannya, ada fakta bahwa orang Yahudi yang jumlahnya, kalau tidak salah sekitar 0,02% dari populasi dunia, bisa meraih 20% dari hadiah Nobel. Dan kita diberitahu bahwa semua tokoh besar modernitas, Sigmund Freud, Einstein, Marx, semuanya orang Yahudi. Jadi seolah-olah keberhasilan luar biasa di dunia sekuler itu membuktikan bahwa orang Yahudi memang unggul. Nah, orang-orang inilah yang saya maksud. Mereka adalah kaum supremasis Yahudi. Saya tidak percaya mereka itu Zionis. Saya ragu ada di antara mereka yang pernah membaca buku serius tentang Zionisme. Mungkin mereka pernah baca buku-buku ringan yang biasa dipajang di meja kopi, tapi bukan karya serius tentang Zionisme. Saya rasa mereka juga tidak terlalu peduli. Mereka hanya orang Yahudi. Saya rasa, tahu kan, saya mau berhenti dulu, Tutang. I think, you know, I want to sorry, go ahead. answer your question. I think Saya mau jawab pertanyaan Anda. Menurut saya, selama Israel tampak membawa keuntungan yang tidak seimbang bisa dibilang begitu, seperti para pejuang Yahudi yang membela peradaban Barat atau Silicon Valley-nya Israel, dan hal-hal semacam itu. Selama secara keseluruhan mereka terlihat sebagai sesuatu yang positif, kalau kita bisa pakai istilah itu, orang Yahudi mendukungnya. Tapi sekarang tidak lagi. Soal itu saya yakin, bisa dibilang perubahannya cukup mendadak, dan memang begitu. Mungkin dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Setiap orang Yahudi yang saya temui dan baru-baru ini, saya dapat email dari seseorang yang saya kenal waktu kuliah pasca sarjana. Dia profesor di universitas tempat saya dulu mengajar paruh waktu. Dia bilang sedang membaca buku baru Peter Beinart tentang Yudaisme, atau tentang orang Yahudi, atau tentang Yudaisme setelah Gaza. Or the Jewish people or Judaism after Gaza. And he said, in one chapter, Dan dia bilang di salah satu bab, Beinart memaparkan fakta-fakta di lapangan. Lalu dia bilang, saya benar-benar nggak tahu hal-hal ini. Saya jadi malu sekarang. Saya benar merasa bersalah. Dan dia bilang, saya nggak bisa menerima ini. Sekarang ada sekelompok orang, saya lihat banyak dari mereka tinggal di lingkungan saya, yang masih fanatik pro-Israel. Tapi secara keseluruhan, perasaan yang muncul sekarang itu antara rasa malu, jijik,
dan ngeri terhadap negara ini, negara yang benar-benar sudah gila. Jadi menurut saya di kalangan Yahudi ini sudah berakhir. Maksudnya di kalangan Yahudi di lingkungan Anda, ya di lingkungan saya ada Yahudi ultra-konservatif, ada yang ortodoks, dan ada juga Yahudi Rusia yang sangat rasis. Dan lingkungan saya, Coney Island, Brighton Beach, bagian New York itu selalu condong ke Trump. That's part of New York. It always goes Trump. But Trump has two kinds of constituencies. Tapi, tahu kan, Trump itu punya dua jenis basis pendukung. Yang pertama bisa dibilang kelas pekerja kulit putih, yang sekarang banyak menderita karena situasi ekonomi saat ini. Tapi dia juga punya kelompok pendukung lain yang sama sekali nggak menderita. Mereka ini para rasis garis keras. Dan di antara mereka ada kelompok Yahudi, yang dia anggap bagian dari kelompok itu. Saya bisa pastikan mereka nggak sedang kesulitan. Tapi mereka semua pendukung Trump yang solid. Sama seperti waktu pemilihan wali kota terakhir, mereka juga solid mendukung Cuomo dan menentang Zoran Mamdani. Jadi ya, ada hal itu. Bisa dibilang kalau dijumlahkan semua yang ortodoks, mungkin sekitar 15% dari populasi Yahudi. Tapi 85% sisanya sekarang benar-benar bersikap sangat keras terhadap Israel. Has really turned very hostile to Israel. But this is, I would argue, Norman. Tapi begini, menurut saya Norman, ini semacam fenomena khas New York. Karena di Los Angeles, saya nggak dengar hal yang sama dari teman-teman Yahudi saya di sana. Masih ada kelompok besar orang Yahudi yang sangat kuat mendukung Israel secara emosional dan instinktif. Saya, ya, seperti orang Yahudi, gaya bicaranya Tucker itu bikin saya, ya, ada banyak hal yang bikin saya kesal waktu nonton dia. Salah satunya itu ketika dia bilang, itu bukan kita. Dia bicara soal genosida, lalu bilang, kita nggak melakukan itu, kita nggak seperti itu. Dan saya cuma bisa mikir negara ini didirikan di atas hal itu. Maksud kamu apa? Dan dia juga punya kebiasaan itu. Ya apa yang kamu pikir terjadi di Vietnam? Dan di Irak? Ya ampun, seperti dunia dongeng aja. Seolah-olah hal itu baru saja terjadi. Padahal kalau kamu mundur 100 tahun, ya sama saja. Silakan. Tapi lalu kita harus bertanya pada diri sendiri. Kalau apa yang kamu katakan itu benar, dan saya percaya itu memang benar, kenapa tiba-tiba hatinya jadi hangat terhadap penderitaan rakyat Palestina, tapi tidak terhadap rakyat lain? Kenapa? Kenapa? Dan saya rasa ada jawabannya. Meskipun bukan jawaban yang menyenangkan untuk disampaikan. Kenapa? Dari sekian banyak orang, dia tiba-tiba marah terhadap perlakuan, terhadap kejahatan seperti yang dia sendiri sebut dengan tepat, kejahatan yang menimpa rakyat Gaza dan tempat-tempat lain. Kenapa? Akan sangat bisa dimengerti kalau itu datang dari seseorang di kubu kiri, yang secara historis memang berpihak pada perjuangan rakyat tertindas, bangsa tertindas, para pekerja tertindas. Perjuangan Palestina jelas masuk dalam jalur itu. Itu bisa dimengerti. Tapi kalau tiba-tiba datang dari kubu kanan, itu adalah dari tat na mepingken nomor mepi. Saya sih negeng memiliki demek radisli senterpunaf. I'd like to think something else is going on, which I believe it is. And so it sounds like what you're saying that there's an underlying sort of. Jadi sepertinya yang Anda maksud adalah ada semacam arus bawah antisemitisme di sini. Saya memang berpikir dia menggunakan tekniknya, gayanya, dan sebagainya untuk menyoroti hal itu, dan mungkin Anda tahu satu atau beberapa contoh yang berbeda. Tapi salah satu hal yang mulai terlihat adalah bahwa orang Yahudi Amerika sedang bergerak. Dan kalau dilihat dari Eropa, itu luar biasa. Itu memberi saya harapan. Karena orang Yahudi, Prancis, kalau bicara tentang komunitas Yahudi yang saya kenal baik, mereka tidak bergerak. Maksud saya mereka benar-benar tidak bergerak. Bisa saya menofo satupun contoh, tidak satupun miliarder Yahudi yang anti-Zionis. Tidak ada. Who is anti-Zionist? Not one. that's totally correct. Itu benar sekali. You can menganggap saya saja yang tidak tahu. Ini ada ilusi optik kangkingling. Because the most You må semak within them or allo memo in state. well, I don't know what the opinion of Ya begini, saya nggak tahu apa pandangan katakanlah kelompok Soros yang di dalamnya ada cukup banyak orang Yahudi soal posisi mereka sekarang.
Saya nggak mengikuti hal-hal seperti itu. Kita tahu siapa Bill Ackman, kita tahu Barry Sternlicht, dan kita tahu banyak lainnya. Karena mereka sangat vokal dan terang-terangan dalam bersikap. Tapi bisa jadi juga ada kelompok miliarder Yahudi yang justru merasa tidak nyaman dengan cara Israel bertindak. Saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. But those are two different things, right? I mean, Tapi itu dua hal yang berbeda, kan? Maksud saya, masalah yang kita hadapi sekarang adalah, dan ini sebenarnya nyambung ke pertanyaan lain yang mau saya tanyakan ke kamu, tentang apa yang kamu bilang baru-baru ini ke Brianna Joy Gray soal New York Times, yang seperti kamu sebut, kelihatannya mulai meninggalkan Trump. looks like it's abandoning Trump and really writing. Menurut Twisain Bridge Stith, menurut saya jelas kalau The Times ingin Trump keleporin. Artinya itu memisahkan diri dari Israel. Itu analisis Anda? Every taps led to a test carrot sedang Euro Ford. But don't you think that what the Tapi bukan kamu pikir, yang dilakukan oleh The Times itu sebenarnya kembali ke posisi di mana mereka ingin menjual ke dunia versi ringan dari Zionisme. Intinya, seolah-olah masalahnya ada pada Netanyahu, bukan pada Israel. not Israel? Right. But you realize Tapi kamu sadar kan, hal seperti ini nggak terpikirkan sama sekali. Bahkan 5 tahun lalu, bahkan saat genosida di Gaza, bahwa koran The Times bisa menginginkan Israel kalah. Dan ini masalah besar buat Israel. Masalahnya Iran. Dan mereka ingin Israel kalah. Basis pembaca The New York Times itu jelas banget. Kelas miliarder Yahudi di Upper East Side. Itu basis pembaca mereka. That's their readership base. That's who they And get. the upper Dan di Upper West Side agak sedikit lebih ya, kamu tahu maksud Firth. you know. In my way, the east side, Menurut saya, di sisi timur, kamu tahu, sisi timur, kalau sisi barat itu tempat Woody Allen memulai, sisi timur adalah tempat dia berakhir. Dan suasananya memang berbeda. Yahudi di Upper West Side itu keren, liberal, dan semacamnya. Sementara Yahudi di Upper East Side itu miliarder konservatif. Dan itulah basisnya The Times. Para miliarder Yahudi konservatif di Upper East Side. Tapi tetap saja jelas mereka ingin Trump kalah. Mereka pikir kalau dia menang itu bakal jadi bencana. Kemali gedamultum katalatum tadamarin memberi tuapul watsra. Jadi mereka ingin dia kalah, Israel ingin ikut dia terus. Itu teks Norm. But that's my point, Norm. Don't you think that what they're doing is just Kamu nggak merasa kalau yang mereka lakukan itu kayak gini, seolah-olah bilang, oke, Netanyahu dan Trump sebenarnya sedang mengancam kelangsungan hidup Israel, kan? Buat saya, kelihatannya mereka lagi berusaha cari cara supaya kita akhirnya berpikir, oke, Netanyahu itu parah. Dan Ben Gvir, Smotrich, serta semua Zionis fanatik itu juga. Jadi ayo kita cari Zionis yang baik. Mereka memang selalu mencari yang seperti itu. Zionists are let's go and seek the sort of the good Zionists. They've always looked for that, and at some points it seemed plausible. Dan pada beberapa saat, sempat terasa masuk akal kalau mungkin Israel bisa kembali ke masa-masa ketika dianggap sebagai negara yang tercerahkan, cahaya di antara bangsa-bangsa dan semacamnya. Tapi saya rasa, mungkin saya salah. Sekarang mulai muncul kesadaran bahwa hal itu sudah tidak ada lagi dan tidak akan terjadi lagi. Kapan itu pernah ada? Well, I said in their minds, Israel. Saya bilang, di benak mereka, Israel itu seperti cahaya bagi bangsa-bangsa, punya tentara paling bermoral di dunia dan semua hal semacam itu. Tapi saya rasa sekarang sudah mulai muncul kesadaran bahwa masa itu sudah lewat. Menurut saya, pelan tapi pasti kita akan kembali ke situasi sebelum tahun 1967, ketika Israel hanyalah wilayah terpencil. Dan bagi orang Yahudi Amerika waktu itu, satu-satunya saat Israel muncul dalam kesadaran mereka sebelum perang tahun 67, adalah ketika mereka menyumbang uang untuk menanam pohon di Israel. Hanya itu. Israel waktu itu hanyalah objek amal sesekali. Selain itu, Israel nyaris tidak ada dalam pikiran orang Yahudi Amerika. Ngomong-ngomong, ada sosiolog Yahudi paling terkemuka di masa itu, namanya Nathan Glazer. Dia mengajar di Harvard. As Nathan Glazer, his name, he was at Harvard. As he put it, Glazer said,
there are two major Menurut Glazer, ada dua hal besar yang absen dalam kehidupan Yahudi di Amerika, Israel dan Holocaust. Nothing. Holocaust, tidak ada apa-apa, tidak ada buku tentang Holocaust. Waktu Hannah Arendt menulis Eichmann in Jerusalem sekitar tahun 64 atau 65, dia jelas seorang sarjana terlatih dan perempuan yang sangat cerdas. Di akhir bukunya Eichmann in Jerusalem, dia mencantumkan daftar pustaka. Kamu tahu berapa banyak buku dalam daftar pustaka itu yang berbahasa Inggris? Padahal dia sudah membaca semua yang bisa dibaca tentang topik itu. Tapi di sisi lain, memang hampir tidak ada yang bisa dibaca. Hanya ada dua buku. Satu karya Raoul Hilberg berjudul Destruction of the European Jewry, satu buku tentang SS, dan satu lagi tentang sejarah antisemitisme. Itu saja. Third book on the history of anti-Semitism. That was it. Now there are hundreds, well, there are tens of thousands for sure. Sekarang jumlahnya sudah ratusan, ya bahkan puluhan ribu pasti. Semua itu muncul setelah Juni tahun 1967. Ada hal menarik yang anehnya hampir tidak ada yang membicarakannya. Saya pernah bilang, Israel dulu nyaris tidak hadir dalam kehidupan Amerika, begitu juga dengan Holocaust. Nah, salah satu hal menarik menurut saya yang terjadi sejak genosida di Gaza adalah, untuk pertama kalinya, Holocaust tidak dijadikan rujukan. Mereka sempat mencobanya di beberapa minggu pertama. Kalau kamu ingat, cara peristiwa di Gaza pada 7 Oktober itu digambarkan di awal, disebut sebagai pembantaian terbesar terhadap orang Yahudi sejak Holocaust Nazi. Tapi jelas, itu tidak berhasil. Tidak ada yang ingin mendengar tentang Holocaust pada momen itu. Nobody wanted to hear about the Holocaust at this particular moment. It disappeared after about 2 weeks. Itu hilang setelah kira-kira 2 minggu. Lalu tidak ada lagi yang menyebutnya. Sama sekali tidak. Artinya masa-masa menjelaskan tentang Holocaust Nazi sudah lewat, sudah berakhir. Mereka sadar itu tidak lagi berhasil, terutama dengan generasi muda. Generasi muda, entah baik atau buruk, menurut saya jelas buruk. Generasi baru ini tidak punya rasa sejarah. Bukan cuma tidak punya rasa sejarah, mereka juga tidak punya rasa ingin tahu tentang sejarah. Kalau sesuatu tidak terjadi 2 minggu yang lalu, mereka tidak tertarik. Jadi Holocaust Nazi, yang sekarang sudah sekitar 80 tahun lalu, tidak menarik perhatian generasi muda. Benar-benar tidak ada gaungnya. Di kampus misalnya, ketika orang-orang di kampus, para pendukung Israel seperti Hillel dan sebagainya, mereka tidak pernah menyebut Holocaust Nazi. Tidak pernah. Itu benar-benar mati sejak pertama kali. Jadi dalam arti itu juga, sebuah era sudah berakhir. Era dari buku yang berjudul The Holocaust Industry, era dari industri itu sudah selesai. Sekarang pada dasarnya sudah tidak berfungsi lagi. Karena terlalu sering digunakan, sekarang seolah-olah harus mengajukan kebangkrutan. Sudah habis. Jadi memang ada perubahan besar yang terjadi. Dan seperti yang saya bilang, fakta bahwa New York Times ingin Israel kalah itu sangat tidak biasa. Apalagi kalau mengingat basis mereka ada di Upper East Side. Upper East Side, Pascal adalah kawasan paling kaya di dunia, dengan konsentrasi jutawan dan miliarder tertinggi di dunia. Dan mayoritas penduduknya adalah orang Yahudi, sangat dominan Yahudi. Dan disitulah New York Times bergantung, untuk prestis, untuk pendapatan mereka. Itu sumber utama mereka. Dan untuk pertama kalinya, mereka sama sekali tidak menunjukkan simpati terhadap Israel selama perang ini. Jadi ini adalah perubahan yang nyata dan mungkin sangat serius bagi Israel, juga bagi cara politiknya berjalan selama ini. Tapi di sisi lain, kita juga melihat bagaimana selama 2,5 tahun terakhir, genosida ini dijalankan dengan keterlibatan penuh dan total dari Eropa, dengan keterlibatan penuh dan total dari seluruh jaringan itu. Kadang-kadang kita menyebutnya sebagai Barat kolektif. Richard Sakwa menyebutnya sebagai Barat kolektif. Karena ini memang sebuah sistem kan, termasuk juga The Times. The Times itu selama tahun pertama genosida di Gaza, benar-benar jadi corong propaganda. Parah banget. Ada Patrick Kingsley dan beberapa orang lainnya. Sekarang setengah dari staf The Times yang meliput isu Israel-Palestina adalah orang Israel. Dan gak ada yang merasa aneh dengan itu.
Mereka orang Israel. Sebagian besar dulu menulis untuk media propaganda Israel seperti The Times of Israel dan The Jerusalem Post. Itulah staf mereka sekarang. Jadi bahkan selama genosida di Gaza, The Times tetap jadi saluran propaganda untuk Israel. Tapi ada saat-saat di mana mereka harus memilih. Kalau mereka mau dukung Israel, berarti mereka juga harus dukung Trump. Menurut saya nggak begitu. They have to support Trump. I don't think so. Well, I don't buy that. Saya nggak percaya itu. Menurut saya, yang mereka lakukan sebenarnya adalah berusaha menyelamatkan Israel. Karena mereka paham, Israel pada dasarnya sudah habis. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah kalau Netanyahu kalah. Or Netanyahu to lose. Actually, I don't even see that as a consideration by these. Sebenarnya, saya bahkan tidak melihat hal itu sebagai pertimbangan bagi mereka. Yang mereka pikirkan cuma satu, kita harus menyingkirkan Trump. Kita harus menyingkirkan Trump. Dan kalau harganya adalah Israel yang kalah, mereka siap menerima harga itu. Begitu saya membaca situasinya. Dan tentu saja itu bertentangan dengan klaim bahwa semua orang Yahudi Amerika hanya peduli pada Israel. Itu tidak benar. Ini adalah kalangan elit Yahudi yang sudah mapan di Amerika Serikat. Mereka bukan Zionis. Yang mereka cai masa depan orang Yahudi ini. Faktanya, hidup terlalu terlalu segini sangat berat. Dan tetap Trump keberada killing. Erthanti zoning this. Is a menace. But they're not anti-Zionists. No, they're not anti-Zionists. They're not anti-Zionists. Bukan, mereka bukan anti-Zionis. Mereka bukan anti-Zionis. Mereka semua adalah supremasis Yahudi. Ya, memang begitu. Saya tumbuh besar dengan hal itu, saya tahu. Kamu tahu Chuck Schumer? Dia sekolah di SMA yang sama dengan saya. Saya tahu dia 3 tahun di atas saya, orang yang sangat cerdas, nggak diragukan lagi. Pikirannya kelas 1. Saya juga kenal adiknya Fran. Waktu itu, Fran sangat mengesankan, benar-benar luar biasa. Dulu, seperti yang pernah dikatakan Georg Lukács, kita harus melihat masa kini sebagai bagian dari sejarah. Waktu itu nggak ada tertarikan pada Israel. Israel saat kami masih sekolah hanyalah daerah terpencil. Sangat miskin. Sulit dipercaya kalau melihat keadaannya sekarang. It was very poor. I mean, it's hard to believe now. It was very, very poor. Very simple. Itu sangat-sangat sederhana. Hidupnya juga sangat egaliter, bisa dibilang semacam komunisme primitif. Istilah itu dari Marx, komunisme primitif. Di Israel waktu itu memang ada semacam komunisme primitif. Sementara itu, orang Yahudi Amerika, waktu kami tumbuh besar, mereka siap menaklukkan dunia. Mereka tahu atau percaya bahwa mereka akan berada di posisi puncak dalam masyarakat Amerika. Dan tahu nggak? Mereka benar. Memang begitu. Mereka sama sekali nggak memikirkan Israel. Jadi saya terangkan, istru saya more bisa pikir swing bahwa Roger first time youth. Tapi tidak asal first lies dan Israel. Dan dia pikirin berais sutis pemberin. Loyalty to Israel. And I think that's what it's going to return to. Okay, I want to go back to. Oke, saya mau kembali ke gagasan ini. Maksud saya paham sisi strukturalis dalam diri Anda, yang cenderung ingin melihat hal-hal secara sistematis, yang tidak mau buang waktu untuk gosip atau teori konspirasi. Dan saya mengerti itu. I get it. I think it's very happened. Saya pikir teori konspirasi itu memang terjadi. Tentu saja konspirasi terjadi. Betul kan? Tapi maksud saya begini. Adam Smith bilang di awal bukunya The Wealth of Nations, para kapitalis itu terus-menerus berkumpul dan bersekongkol. Tepat sekali. Exactly. But as someone Tapi sebagai seseorang yang pernah hidup di dunia itu, ya, bukan bagian pedofilianya, tapi di dunia yang terkait dengan berkas-berkas Epstein, saya sudah beberapa tahun terakhir ini benar-benar tersadar akan realitas dunia tempat saya berasal. Saya masih ingat pertama kali saya pergi ke Davos. Saya dibawa ke sana oleh seorang mogul PR dari New York, yang waktu itu saya nggak tahu, padahal seharusnya saya tahu, karena sebenarnya sudah terbuka. Itu jauh belakangan, sekitar tahun 2000-an. Tapi saya waktu itu, seperti yang sudah saya ceritakan ke kamu, Norm, saya punya riwayat kecanduan narkoba. Jadi saya nggak benar-benar hadir secara sadar. Saya nggak bisa melihat semua itu. Saya nggak menyadarinya. I wasn't able to look at this. I wasn't aware. But this guy who took me to Davos
was Tapi orang yang membawa saya ke Davos itu sebenarnya adalah orang yang mengatur kesaksian putri dari Duta Besar Kuwait untuk Amerika Serikat. Kesaksian itu punya peran yang benar-benar penting dalam mendorong Amerika untuk melancarkan Perang Teluk Pertama, yang sekarang kita sebut sebagai Perang Teluk Pertama. Sejarah buku-buku kita penuh dengan contoh hal-hal yang selama bertahun-tahun kita kira begini, tapi ternyata begitu. Dan seperti yang barusan kamu bilang tentang suasana di Amerika pada awal tahun 60-an soal Israel, itu jelas banget menunjukkan bahwa tidak ada yang bicara tentang Nakba. Tidak ada yang bicara tentang kenyataan bahwa apapun sebutannya, entah sosialisme primitif atau apa, sebenarnya dibangun di atas pembunuhan dan pada dasarnya dosa asal. basically on an original sin. Ingat tahu Carrie itu sabihin lagi. No, what I'm Bukan, asking you is, maksud how saya can you begini. be so sure Gimana kamu bisa begitu yakin kalau Israel ada sebuah buku luar biasa karya seseorang bernama Peter Dale Scott yang membahas kemungkinan keterlibatan Israel dalam pembunuhan Kennedy? in the Kennedy assassination? There's It is no- not. It is not. Okay, I don't want. Bukan begitu. There's no evidence of Bukan. that whatsoever. Oke, saya nggak mau. Nggak ada bukti sama sekali soal itu. Nol. Nggak ada. Kamu nggak bisa langsung lompat dari James Angleton, seorang agen CIA yang dimakamkan di Israel, lalu bilang Kennedy dibunuh oleh Israel. You can't leap Ada sekitar 10.000 titik yang harus dihubungkan dulu sebelum bisa bikin klaim seperti itu. Itu benar-benar nggak masuk akal. Saya sempat cek beberapa waktu lalu, ada antara 1.000 sampai 2.000 buku yang ditulis tentang pembunuhan Kennedy. Kalau kamu hitung juga buku-buku yang menyinggung topik itu secara tidak langsung, jumlahnya naik sampai 40.000. Nah, dari 40.000 buku itu, atau 1.000 sampai 2.000 yang utama, coba lihat di indeksnya. Berapa banyak yang menyebut Israel? Jawabannya, nol. Nol. Saya memang nggak baca semuanya, tapi saya baca beberapa. Saya baca Whitewash, karya Harold Weisberg. Saya baca Rush to Judgment, karya Mark Lane. Dan saya juga baca beberapa yang lain. Jurus yang terkenal. Israel sehingga Timur disebut. Bahkan jadi. Israel never even comes up. It's not even a But Norm, Tapi Norm, kamu ngomong soal, aku pernah lihat wawancara waktu kamu cerita tentang baca banyak buku itu. Aku ingat salah satu hal yang kamu bilang. Kamu baca buku-buku itu di tahun 60-an. You read them in the 60s. I mean, you Jadi kamu udah gak tertarik lagi kan? right? About the Kennedy assassination. Pembunuhan Kennedy bukan di... Oke, tapi bukan maksud dan sisli beras memang Abu Angel Baringan. You didn't read it. what? So Is it information? Ya, saya tahu. Ada informasi baru yang muncul tentang pembunuhan Kennedy, bahwa memang ada perbedaan pendapat antara Amerika Serikat dan Israel. Tentu saja ada. Tapi seperti yang saya bilang waktu makan malam beberapa hari lalu, saya berbicara dengan dua orang yang tertarik dengan gagasan bahwa Israel terlibat dalam pembunuhan Kennedy. Saya tanya, kamu pernah bertengkar dengan istrimu? Orang itu bilang, ya. Lalu saya tanya lagi, kadang pertengkarannya sampai panas sekali? Dia bilang, ya. Saya lanjut, pernah nggak kamu merasa ingin mencekik istrimu? Dengan agak enggan dia mengaku, ya. Lalu saya bilang, sekarang saya mau tanya, pernah nggak kamu menyewa pembunuh bayaran buat membunuh istrimu? Maksud saya, ada banyak hal yang harus dihubungkan dulu antara konflik kepentingan Israel dan Amerika soal program nuklir dan sebagainya, sebelum sampai pada klaim seperti itu. Dan itu benar-benar gila. Kita sudah sampai di titik yang tidak masuk akal. Sorry, go ahead, Pascal. We've gone to a lunatic place. Yeah, I honestly, I would like not to go to Ya, that place. sejujurnya saya sebenarnya nggak ingin membahas ke arah situ. Saya lebih ingin bertanya ke kamu, Norman, tentang pandanganmu soal, meskipun PBB punya banyak kekurangan, peran yang dijalankan oleh Francesca Albanese dan juga peran yang masih bisa dijalankan PBB, setidaknya dalam mendokumentasikan berbagai hal. Menurutmu, bagaimana penilaianmu soal itu? Apakah PBB masih punya kehidupan setelah genosida? In the UN post the genocide? No. I said Tidak. Saya bilang, pada tanggal 17 November 2025, Dewan Keamanan PBB mengesahkan sebuah resolusi bernomor 2803. Dan inti dari resolusi itu esensinya sebenarnya sangat sederhana. Resolusi itu memberikan akta kepemilikan Gaza kepada Donald J. Trump. Secara harfiah begitu. Itu benar-benar salah satu hal yang paling mengejutkan.
Sebagai seseorang yang mengikuti isu-isu seperti ini, saya bisa bilang, resolusi itu memberikan akta Gaza kepada Donald J. Trump. Tidak ada hal serupa sejak konferensi di Afrika tahun 1884 sampai 1885. Waktu itu, konferensi Afrika memberikan Kongo kepada Raja Leopold. Tidak ada yang sebanding sejak saat itu. I think 1884 to 1885. The Conference of Africa gave Congo to King Leopold. There hasn't been anything like it. And at that point, I wrote an Waktu itu saya menulis sesuatu dan saya bilang pada tanggal 17 November 2025, PBB sudah berubah jadi mayat yang membusuk. Nggak ada apa-apa lagi di sana. Dan kalau masih dibutuhkan bukti tambahan, buktinya datang lewat pelanggaran paling berani, paling terang-terangan, paling parah terhadap piagam PBB dalam sejarahnya, dalam sejarah PBB. Bahkan terus terang saja, sebelum ada piagam PBB pun, setiap negara yang melancarkan perang agresi selalu, atau setidaknya merasa perlu membuat alasan palsu, semacam dalih pembalasan bersenjata. Saya ingat waktu perang tahun 67, Charles de Gaulle, ketika mengomentari situasi menjelang Suo Dirang, siapapun yang menembak yang berperwira tarungjil. he commented on the build up to the attack, build up to the war in 1967. De Gaulle said, "Whoever fires the first shot is responsible. You always have to pretend you're acting." Kamu selalu harus berpura-pura seolah-olah sedang bertindak untuk membela diri. Pasal 51 menyebutkan bahwa hak untuk membela diri hanya berlaku kalau ada serangan bersenjata. Serangan bersenjata, ya. Hitler, waktu dia menyerbu Polandia pada bulan September tahun 1939, merekayasa sebuah insiden di perbatasan, seolah-olah orang Polandia yang menyerang duluan. Kalau kamu tahu sejarah Amerika, jauh ke belakang, di masa Perang Spanyol-Amerika, tampaknya, meskipun kita tidak tahu pasti, serangan terhadap kapal yang bernama Maine, dengan slogan, "Ingatlah Maine," juga tampak seperti dijadikan alasan untuk berperang. Tidak pasti, tapi selalu ada alasan yang dibuat-buat. Waktu perang di Vietnam meningkat besar-besaran, siapapun yang hidup di masa itu pasti ingat apa yang disebut insiden Teluk Tonkin, di mana disebut-sebut kapal Amerika diserang oleh Vietnam Utara. Nurihal sebenarnya had allegedly attacked an American vessel, but they didn't. So that was the pretext for what was called. Jadi, itu dijadikan alasan untuk apa yang disebut Resolusi Teluk Tonkin, yang kemudian menandai peningkatan besar keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam. Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran tanpa alasan apapun. Tidak ada. Tidak ada yang mengklaim adanya serangan bersenjata. Tidak ada sama sekali. Nol. Mereka melakukannya 2 kali. Pertama di bulan Juni tahun lalu mereka melakukannya lagi. Dan kalau kita lihat perdebatan di Dewan Keamanan tentang hal itu, saya dengarkan sendiri di YouTube, semua orang kecuali Rusia dan Tiongkok, semuanya menyalahkan Iran. Wakil Rusia mengatakan, saat debat di Dewan Keamanan, dia bilang, dengar apa yang dikatakan Prancis dan Jerman. He said, you listen to the French and the Germans. He said, it's like you're in Alice in Wonderland through the looking glass. Dia bilang, rasanya seperti kita ada di dunia Alice in Wonderland, lewat kaca ajaib. Katanya seolah-olah mereka hidup di alam semesta yang paralel. Mereka bicara seakan Iran yang jadi pihak agresor. Nah, di titik ini, ingat ya, PBB itu organisasi yang sangat besar dan bercabang. Ada badan-badan politik, ada badan hukum, dan juga semua lembaga kemanusiaan, pasukan penjaga perdamaian, dan berbagai hal lain yang dilakukan PBB. Itu birokrasi yang sangat besar. Dan saya akan bilang, lembaga-lembaga lain seperti UNRWA memang menjalankan fungsi yang penting. Dan tentu saja kita ingin mereka tetap ada. Tapi sebagai badan politik, menurut saya, PBB sudah kehilangan seluruh legitimasinya. I think it's lost all legitimacy. Right. That makes Isha so akos. You throist molis at sapath baliat you doosting. these different I think parties. you have to do that because they're doing very important work. And keep Kita harus melakukan itu, karena mereka memang menjalankan tugas yang sangat penting untuk menjaga orang tetap hidup. Dan saya tidak ingin terkesan meremehkan hal itu. Tapi, sebagai sebuah badan politik, mereka sudah kehilangan seluruh legitimasi. Hampir lucu kalau dipikir.
Dalam situasi seperti ini, bagaimana bisa Iran dituduh sebagai pihak yang menyerang? Itu sama saja seperti perdebatan soal Venezuela dulu. Tahukah kamu, kecuali Rusia dan Tiongkok, dan pada satu titik Kuba, nama Trump sama sekali tidak pernah disebut. Tidak pernah. Yang mereka lakukan hanya menyerang Maduro, dengan alasan pemilihan yang dianggap palsu. Ya, bahkan negara-negara yang bersimpati, yang menentang kudeta Amerika Serikat di Venezuela, seperti Chili pun tidak pernah mengucapkan satu kata pun menentang Amerika. Tidak satu kata pun. Tidak, merstepstellen inu the Greenland. Ya, Islam steeds a storing voor Greenland, betul sekali. Ya, itu memang sebuah pandangan hidup yang utuh. Ini semacam bentuk kepatuhan yang sangat-sangat teratur dari para pendukungnya. Tapi Norman, terima kasih banyak atas semua pandangan dan penjelasan ini. Apakah ada hal yang belum sempat kita bahas yang ingin kamu sampaikan sebelum kita akhiri? Saya giwaskan anything nalar Norman, inang interpretiu, berjudul Paling Kubur Gaza. Grave diggers. Yeah, it's looking at personnel. Ya, ini tentang melihat tokoh-tokoh dalam sistem internasional yang, menurut saya, entah disuap atau pada dasarnya bertindak sebagai agen Israel di dalam sistem itu. Tokoh-tokoh seperti Hakim Julius Butinde, Wakil Presiden Mahkamah Internasional, mantan Presiden ICJ, Joan Donoghue, juga orang seperti Pramila Patten, utusan khusus Sekretaris Jenderal Guterres untuk kekerasan seksual terkait konflik. Joe menyiapkan klaim stagat Israel, Hamas mengukur Hamas sebagai senjata pada 7 Oktober. Tidak ada bukti itu, benar-benar palsu. Saya menelusuri catatannya untuk Gifford. I go through the record very carefully. There's no evidence whatsoever. Tidak ada bukti sama sekali selain dari kesaksian saksi mata Israel. Tidak ada bukti material, tidak ada bukti forensik, tidak ada bukti digital, tidak ada apapun yang menunjukkan adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal itu. Baik pemerkosaan maupun kekerasan seksual secara umum. Dalam hal tuduhan pemerkosaan, saya rasa, kecuali nanti ada pengungkapan 30 tahun lagi oleh cucu Peter Dale Scott, kecuali ada pengungkapan seperti itu, tidak ada bukti bahwa pemerkosaan terjadi. Menurut saya buktinya cukup kuat. Setidaknya ada sekitar 5.000 foto yang disimpan dari peristiwa 7 Oktober, 5.000. Ada juga sekitar 50 jam rekaman digital dari hari itu, termasuk rekaman dari kamera tubuh, kamera mobil, dan kamera lampu lalu lintas. Jumlahnya sangat besar. Itu harus didentai bitstavi medu forward. Huge amount. Obviously, iPhone evidence. Rumafodexm. Tidak ada satupun gerak juga berkursus tintrain seksual. Bagaimana spi? If it was being used as a weaponized. Kalau itu benar-benar dipersenjatai untuk perang, bagaimana bisa? Gak ada apa-apa. Nol. Jadi menurut saya yang terjadi adalah organisasi hak asasi manusia di PBB, mungkin bukan seluruh PBB, tapi juga Human Rights Watch dan Amnesty International. Mereka begitu ingin ikut arus narasi bahwa Hamas itu makhluk liar, sampai mereka mulai memperluas definisi kekerasan seksual ke arah yang sama sekali nggak masuk akal. Jadi mereka bilang hal-hal seperti, Somizavthe korbri posibdemi, berkikir betrisa tenhast melarkan diri gazes, erken wit pisas. Militants were fleeing Gaza. They were on the motor scooters. And so there would be two Hamas. Jadi ada 2 anggota Hamas di atas skuter, dan mereka jelas sedang membawa sandera. Perempuan yang disandera itu duduk di antara keduanya. Oke, seorang perempuan sandera. Kita semua tahu, menyandera orang itu ilegal menurut hukum internasional. Itu kejahatan perang. Baiklah, saya setuju dengan itu. Tapi kemudian, Komisi Penyelidikan PBB bilang tidak, ini adalah kekerasan seksual. Lalu saya berpikir kekerasan seksual? Oke, ini memang kejahatan perang. Namun sinumfanas di kantor kekerasan seksual. Istilah ketahui, ikai kemetim yang dipastikan. The term they used is this was coerced intimacy. Itu dukung narasi. I think in order to Saya pikir, demi menyenangkan Israel, mereka ingin memberi semacam hadiah kecil karena laporan-laporan yang ada sangat kritis terhadap Israel.
Tapi yang dilakukan Israel adalah mengubah isu kekerasan seksual menjadi semacam ujian kesetiaan. Jadi, orang harus setuju bahwa memang ada kekerasan seksual. Kalau tidak, langsung dicap anti-Israel, anti-Semit, anti-perempuan, dan seterusnya. And the New York Times played a very Dan The New York Times punya peran yang sangat penting lewat artikel berjudul Screams Without Words pada bulan Desember 2023. Tepat saat opini dunia mulai berbalik menentang Israel, waktunya benar-benar luar biasa. timing was incredible. Right. That's why I said I had to be, Itulah kenapa saya bilang saya harus tepat. Saya bilang waktu pembantaian di Gaza, The Times benar-benar buruk. Saya bilang begitu. Itu mengerikan. Sikap mereka berubah saat perang di Iran ketika mereka harus memilih antara Israel dan Trump. Jadi, ya semua orang ikut saja. Dan menurut saya, itu sepenuhnya bukan sekadar pendapat saya, karena pendapat saya tidak penting di sini. Yang penting adalah buktinya. Tidak ada bukti sama sekali. Mereka sendiri mengakui tidak ada bukti forensik. Sekarang mereka beralasan, tidak ada bukti forensik karena jumlah korban tewas begitu besar. Dan itu benar, 1.200 orang tewas dalam satu hari. Dan mereka harus memproses jenazah dengan sangat cepat untuk pemakaman dan sebagainya. so quickly for burial and so forth. They didn't have enough forensic experts. Mereka nggak punya cukup ahli forensik untuk mencari bukti forensik. Karena jenazah-jenazah itu diproses dengan cepat untuk keperluan ritual. Bagi saya, oke, itu penjelasan yang mungkin. Saya nggak bilang itu sepenuhnya meyakinkan, tapi jelas itu penjelasan yang masuk akal untuk ketiadaan bukti forensik. Lalu muncul masalah lain, nggak adanya bukti digital. Pemerkosaan itu katanya terutama terjadi di festival musik. Dan jelas, kebanyakan yang datang ke festival itu anak muda. Mereka bilang pemerkosaan itu sengaja dilakukan. Pemerkosaan massal, seperti yang mereka sebut, sengaja dilakukan umum untuk meruntuhkan semangat dan moralitas orang Israel begitu. Dan ada sekitar 14 orang saksi, tanda kutip saksi, yang katanya melihat semua itu dari tempat persembunyian. From hideaways, they managed to secret themselves. And Mereka berhasil bersembunyi. Dan kamu nggak sempat ambil iPhone buat ngerekam itu? Ini kan generasi yang mendokumentasikan segalanya. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, pakai iPhone mereka. Tapi sekarang kamu tahu, di negara kita, misalnya, waktu ada kejadian di Minnesota dengan ICE, dan ICE itu membunuh orang. Tapi anak-anak muda tetap maju, tetap ngerekam semuanya pakai iPhone mereka. Dan sekarang kamu bilang nggak ada satu pun yang ngeluarin iPhone? Satu jepretan aja. Satu foto pun nggak ada. Nggak ada sama sekali. Gimana bisa begitu? Not one. There's not one. How can that be? Well, I mean, this Saya senang sekali mendengar buku itu akan segera terbit. Kalau tidak salah, Anda bilang akan keluar sekitar bulan Juni atau Juli ya? Judulnya The Brave Figures, di mana Anda juga mendokumentasikan orang-orang yang mencoba menutupi semua ini. Kami pasti akan berusaha mengundang Anda lagi nanti untuk membahas buku itu lebih dalam. Tapi untuk hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Anda berdua atas waktunya, Felix Marquardt dan Norman Finkelstein. Felix Marquardt and Norman Finkelstein. Thank you. Pascal, thank you Pascal, so much. istingi yeast. Dan Norm, terima kasih atas waktu untuk bersama kami. Dan spekulasi kami sebulan lagi di Pantai Coney Island dalam waktu dekat. On the island beach soon. Okay. Oke. Di New York, Mezembraith, Yusumov, Lady Thirtep, in Gark Period. 8 degrees. You remember last Ito Mafri, Winunaka, sining Boothlet, so anyway, naman Dexe, Thrimbex, Mall with having see you. Outro now. We Kaysa matchong setelah bagian ng buta po. outro.